Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Muslihin dengan nomor NIM 1262012010039, nomor absen 05. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan mengenai ilmu akhlak. Nomor 1, jelaskan pengertian ilmu akhlak. Sebagian ahli berpendapat bahwa ilmu akhlak adalah ilmu untuk mendapatkan bagaimana ia memiliki akhlak yang baik, sehingga orang akan memiliki pekerjaan-pekerjaan atau keadaan-keadaan yang baik. Pengertian lain dari ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk. Ilmu yang mengajarkan pengalaman manusia, menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Kemudian B, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu lainnya adalah yang pertama ilmu akhlak dengan ilmu logika atau ilmu mantek. Ilmu logika adalah pengetahuan yang menggariskan kaidah-kaidah atau undang-undang berpikir sehingga terpelihara manusia dalam berpikir. Jelas ilmu mantek itu untuk membersihkan jiwa, memperhalus serta dapat berpikir secara baik, mendidik pikiran dan menjaganya agar terhindar dari kekeliruan dalam membuat suatu hukum yang didasarkan pada pikiran. Kemudian hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu ekonomi. Hubungan dengan ilmu akhlak adalah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada prinsipnya ekonomi yang berdasarkan atas syariat Islam, yang bertujuan menciptakan kehidupan individu yang sehat dan kuat sehingga individu anggota masyarakat dengan akhlak maka tidak akan terjadi kecurangan dalam proses ekonomi. Semua perilaku ekonomi dilakukan berlangsung lancar karena semua yang dilakukan berdasarkan atas nilai-nilai moral dan budi pekerti yang mulia. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang dekat. Pengertian ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengan dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan tasawuf seharusnya dia memiliki akhlak terlebih dahulu sebelum mencapai sebuah ilmu tasawuf. Kemudian nomor 2, jelaskan pengertian ilmu akhlak menurut Imam Ghazali dan Ibnu Maskaweh. Yang pertama, akhlak menurut Imam Ghazali adalah suatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pikiran terlebih dahulu. Akhlak bukanlah perbuatan, kekuatan, dan makrifah. Akhlak adalah hal yang atau kondisi jiwa dalam bentuk batiniah. Kemudian pengertian ilmu akhlak menurut Ibnu Maskaweh adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kemudian ciri-ciri ilmu akhlak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali radhiyallahu anhu menerangkan ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Antara lain seperti merasa malu saat melakukan perbuatan buruk, tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, selalu bersikap baik kepada orang lain, keempat selalu berkata jujur, kelima tidak banyak bicara, keenam banyak berkarya, ketujuh sedikit melakukan kesalahan, kedelapan tidak banyak melakukan hal-hal berlebihan baik dalam perkataan maupun perbuatan, kesembilan berbuat kebajikan nyata kepada sesama makhluk khususnya manusia dalam bentuk sedekah, karya yang bermanfaat dan sebagainya. Ke-10, menyambung tali silaturahmi, dan terakhir, respek terhadap atau menghormati orang tua, baik yang masih muda maupun yang sudah tua usianya. Nomor 3,
Apakah yang saudara ketahui tentang A. Etika, moral, dan susila? Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku yang digunakan oleh manusia dalam bertindak. Di dalamnya terdapat batasan-batasan yang terbentuk oleh adat istiadat suatu daerah. Sedangkan susila adalah upaya untuk membimbing suatu masyarakat sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang B, hubungan antara etika, moral, susila, dan ilmu dan akhlak adalah dilihat dari fungsi dan peranannya. Dikatakan bahwa etika, susila, dan akhlak yaitu menentukan hukum atau nilai-nilai suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk menentukan baik dan buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, aman, damai, dan tentram, sehingga sejahtera secara batiniah dan lahiriah. Etika, moral, dan akhlak tetap saling berhubungan dan saling membutuhkan. Dari uraian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa antara etika, moral berasal dari produk atau prinsip atau rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif dilakukan yang bermanfaat baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan akhlak berasal dari wahyu, yakni ketetapan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, etika, moral, dan asusila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang terbentuknya akhlak dan jelaskan manfaatnya. Faktor yang pertama adalah adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan tidak akan cukup hanya untuk diulang-ulang saja, tetapi harus disertai dengan kesukaan dan kecenderungan dari hatinya. Sehingga saat orang membiasakan diri dalam berbuat baik, maka akan terbentuk akhlak baik dalam dirinya. Kemudian yang kedua, faktor keturunan. Faktor keturunan secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi bentuknya sikap atau tingkah laku seseorang. Sifat-sifat asal anak merupakan sifat asal orang tuanya. Sifat yang diturunkan oleh orang tua bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungannya, adat, pendidikan, melainkan sifat bawaan sejak lahir. Jadi selain faktor kebiasaan seseorang dalam bersikap, faktor keturunan juga berpengaruh dalam akhlak seseorang. Kemudian yang ketiga, faktor insting atau naluri. Insting atau naluri adalah pola perilaku yang dipelajari, mekanismenya dianggap ada sejak lahir atau juga muncul pada setiap makhluk. Sebagai ahli berpendapat bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Kemudian yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan atau pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan akhlak seseorang. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lain, itulah sebabnya manusia harus bergaul. Jadi saat seseorang itu bergaul dengan orang-orang baik, kemungkinan besar dia akan memiliki akhlak yang baik juga. Begitu pula sebaliknya, saat seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang kurang baik akhlaknya, maka kemungkinan besar akan kurang baik juga akhlak seseorang tersebut. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungan pergaulan. Yang terakhir adalah faktor pendidikan. Pendidikan memiliki andil yang besar pengaruhnya dalam pembentukan akhlak manusia. Sebagai ilmu yang diperkenankan agar seseorang memahaminya dan dapat melakukan sesuatu perubahan dalam dirinya. Pendidikan adalah suatu usaha mengarahkan potensi hidup manusia yang mampu berubah
berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadilah perubahan dalam kehidupan pribadinya. Jadi, dalam pendidikan tersebut, seseorang yang sebelumnya memiliki akhlak yang kurang baik akan dididik bagaimana dia akan memiliki akhlak yang baik. Dengan cara sedikit-sedikit mengajarinya, maka akan tertanam dengan kuat pada diri seseorang tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 5, jelaskan posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Uraikan argumentasi menurut saudara. Posisi akhlak terhadap problematika modern. Saya mengambil contoh dalam kehidupan modern ini adalah kemerosotan moral remaja dalam akhlaknya. Karena faktor pengaruh budaya kebarat-baratan. Jadi saat kebudayaan barat-baratan seperti gaya berpakaian, bergaul, gaya makan dan sebagainya itu masuk ke budaya kita harus pandai-pandai menyaringnya. Apakah ini sesuai dengan akhlak yang berlaku untuk kita atau hal tersebut tidak baik untuk kita. Jadi kita bisa memfilter manakah budaya kebarat-baratan yang baik, mana yang buruk. Jadi kita bisa menghindari yang buruk dan bisa mengambil suatu kebudayaan yang baik walaupun itu berasal dari barat. Kemudian pertanyaan ke-6 atau terakhir, tulislah nas yang berhubungan dengan kajian akhlak dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarju Allahu wal yaumal akhir wa dzakarillahul katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu cerminan atau bagaimana akhlak yang baik itu dicontohkan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ia bersikap, bertindak dan berperilaku, sehingga beliau dijadikan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia, bagaimana berbuat baik, bagaimana berakhlak dan sebagainya. Kemudian ayat lain yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan atau menjelaskan bagaimana akhlak tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Terjemahnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain yang dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam kondisi masih muda maupun mereka saat sudah tua. Dari sini kita ketahui bahwa salah satu bentuk akhlak baik adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan merawat mereka, berbakti dengan berkata perkataan yang baik atau tidak melakukan perkataan-perkataan yang dapat menyinggung atau menyakiti hati mereka. Sekian jawaban dari pertanyaan UAS ilmu akhlak
Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.